Polres Klaten membongkar kasus penimbunan solar subsidi ilegal pada Rabu 6 Mei. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti yang mencapai lebih dari 2 ton. Mereka melakukan hal tersebut selama setahun dengan omset mencapai 200 juta rupiah per bulan. Kapolres Klaten, AKBP Moh Faruk Rozi mengungkapkan, kasus pertama terbongkar pada 7 April 2026 di wilayah Kecamatan Kemalang, Klaten. Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial W yang diduga melakukan pengangkutan solar subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi kapasitas tangkinya. Kami menyita 1 unit kendaraan modifikasi, 6 galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter, barcode My Pertamina, jeriken, sorong sudah plastik, diperjualbelikan dan sejumlah kepada perlengkapan lain, kata Pak Kapolres. Pemanfaat industri yang harusnya membeli atau mendapatkan solar itu yang non subsidi. Ini sudah 1 tahun berlangsung dan omsetnya itu per tahunnya itu mencapai per bulannya mencapai 200 juta rupiah. Jadi sudah bahwa penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari beberapa truk ekspedisi ataupun pengangkutan yang lainnya yang melakukan pengurangan kapasitas tangki atau yang sering dikatakan kencing. Jadi dikumpulkan, kemudian dari beberapa kendaraan truk ini dikumpulkan menjadi satu dan dilakukan penimbunan untuk dilakukan pendistribusian. Kemana nih? Ya, seperti sudah kami jelaskan. Wilayah Solo Raya sekarang masih di angka puluhan ya, dari Januari sampai April 2026. Artinya sangat banyak pelanggaran. Tindakannya tadi sudah kita sampaikan ya, penutupan sementara penyaluran BBM subsidinya, kemudian komitmen kembali untuk mereka mampu menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Apabila kemudian hari terdapat pelanggaran berulang sampai dengan pencabutan izin usahanya, seperti itu. Yang diberhentikan atau yang melakukan pelanggaran, mereka jenis pelanggarannya apa aja, Pak? Jenis pelanggarannya lebih kepada penyalahgunaan, penyaluran BBM solar JBKP tidak sesuai nopol kendaraan, tidak sesuai barcode yang digunakan dan berulang-ulang. Lebih yang sering terjadi seperti itu, Mas. Siap. Pak Dani, nama lengkap siapa? Dani Sanjaya Silitonga, SBM Sales Branch Manager, Yogyakarta 4 Fuel. Terima kasih Pak Dani. Sami-sami Mas. Siap. Karena semuanya. Penjualan maupun transaksi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk aktivitas kegiatan ilegal ini sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kurang lebih 200 juta per bulan. Adapun terkait dengan pengungkapan 2 tindak pidana tersebut, kami dari Polres Klaten beserta dari Pertamina Solo Raya itu memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, dihimbau untuk penggunaan BBM subsidi harus disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan, pengangkutan ilegal, ataupun penjualan kembali BBM subsidi untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, kami mohon kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengawasan bersama yang kategori penerima penyaluran BBM subsidi, tetapi yang bersangkutan itu dijual kepada pelaku-pelaku industri yang harusnya pelaku-pelaku industri itu membeli jenis solar dengan harga non subsidi.
itu udah berlangsung selama 1 tahun dengan omset sekitar per bulan 200 jutaan. Itu diedarkan ke wilayah Jawa Timur juga, di samping wilayah Solo Raya. Ada 2 orang tersangka yang kita tetapkan dalam kasus tersebut. Yang pertama sebagai pelaku penimbunan maupun niaga atau pendistribusian ilegal. Yang kedua adalah yang menerima atau menampung penyaluran dari BBM solar yang harusnya dikumpulkan untuk Keduanya warga mana, Dan? Keduanya tadi sudah kami sampaikan tadi, satu Boyolali, satu lagi Lawean Surakarta. Pasal yang dikenakan, Dan? Pasal yang dikenakan tadi pasal 40 ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar. Dijual berapa? Himbauan kepada masyarakat adalah tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa dimohon kepada masyarakat bahwa peruntukan BBM subsidi ini harus kita awasi dan memang itu harus sesuai peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kami himbau juga bahwa kegiatan penyalahgunaan ataupun penimbunan atau pendistribusian atau niaga BBM subsidi menjadi non subsidi ini itu kegiatan ilegal. Ada sanksi pidananya dan kita akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kami mohon kepada masyarakat apabila di sekitarnya, di sekitar tempat tinggalnya itu ada menemukan atau mencurigai ada aktivitas penimbunan tindak pidana BBM, gas LPG dan lain sebagainya, mohon diinformasikan kepada kami dan kami pasti akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan keterangan pelaku dan untuk BBM tersebut dijual berapa ke industri? Ke konsumen itu? Kurang lebih 12.000 per liter. Kalau subsidinya harganya berapa? 6.800. Jadi keuntungannya itu hampir 200%. Siap. Dan sudah berlangsung selama 1 tahun dengan omset kalau yang terakhir ini yang kita ungkapkan ini 200 juta per bulan. Dan wilayah edarnya Jawa Timur dan Solo Raya. Berarti kerugian negara selama 1 tahun bisa nyampe 1 miliar lebih itu, Dan? Ya, tinggal kita kalikan 200 dikali 12 bulan sekitar 2,4 miliar. Kurang lebih 2,4 miliar. Siap. Terima kasih, Oke. Komandan. Nuhun Pak ya Dhani. semuanya ya. Izin Pak Dhani. Pak, terkait